Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ekonomi syariah, kembali lagi dengan saya Junisa Jainuddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan NPM 0227241129. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara Bank Indonesia dan Bank Syariah. Nah, jadi teman-teman, Bank Indonesia itu berfungsi sebagai pengatur dan pengawas sistem keuangan negara. Sementara Bank Syariah itu beroperasi sebagai lembaga keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, keduanya itu memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun dengan fokus prinsip yang berbeda. Nah, teman-teman, di sini tuh ada beberapa perbedaan antara Bank Indonesia atau yang disebut dengan BI dan Bank Syariah, dan itu ada fungsi dan perannya. Nah, teman-teman, jadi fungsi dan peran Bank Indonesia itu yang pertama merupakan Bank Sentral Republik Indonesia, yang kedua bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan mengelola sistem keuangan. Nah, kita masuk ke fungsi dan peran Bank Syariah. Nah, jadi yang pertama tuh merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Yang kedua, fokus pada praktik bisnis yang sesuai dengan hukum Islam seperti larangan riba atau yang disebut dengan bunga, garar atau yang disebut dengan ketidakpastian, dan haram atau yang disebut dengan hal-hal yang dilarang. Nah, jadi teman-teman, di sini tuh ada prinsip operasional Bank Indonesia dan Bank Syariah. Kita masuk ke Bank Indonesia. Nah, prinsip operasional Bank Indonesia tuh yang pertama menggunakan kebijakan moneter dan instrumen-instrumen keuangan konvensional. Yang kedua, dapat menetapkan suku bunga acuan dan mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi perbankan secara umum. Kita masuk ke Bank Syariah. Nah, Bank Syariah yang pertama menggunakan prinsip bagi hasil, sewa, dan transaksi yang sesuai syariah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, misalnya menerapkan kontrak mudharabah atau yang disebut dengan bagi hasil, dan murabahah atau disebut dengan penjualan dengan margin atau keuntungan. Nah, teman-teman, di sini tuh ada regulasi Bank Indonesia dan Bank Syariah. Kita masuk ke regulasi Bank Indonesia tuh seperti mengatur perbankan secara umum dan menerbitkan regulasi untuk menjaga kesehatan sistem keuangan nasional. Kita masuk ke regulasi Bank Syariah seperti selain mengikuti regulasi BI atau yang disebut dengan Bank Indonesia, juga harus mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional atau yang disebut dengan DSN yang menjelaskan kaidah-kaidah syariah. Kita masuk ke produk dan layanan Bank Indonesia dan Bank Syariah. Nah, produk dan layanan Bank Indonesia itu seperti tidak menawarkan produk perbankan kepada masyarakat umum, berfokus pada stabilitas makroekonomi. Kita masuk ke produk dan layanan Bank Syariah seperti menawarkan produk seperti tabungan syariah, pembiayaan syariah, dan investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan saya mengenai perbedaan Bank Indonesia dan Bank Syariah. Nah, teman-teman, mari kita
Lanjut ke materinya. Nah teman-teman, kita masuk yang pertama, Bank Indonesia. Nah Bank Indonesia ini tuh memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dengan sebagai inisiatif dan kebijakan. Nah diharapkan sektor ini tuh dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Next, kita masuk ke definisi perbankan syariah. Nah, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, ini tuh mencakup kegiatan yang bebas dari riba, gharar, dan masyir, serta berfokus pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, pasti teman-teman akan bertanya, riba tuh apa sih? Gharar tuh apa? Masyir tuh apa? Yuk kita bahas. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu riba, gharar, dan masyir. Nah, riba tuh seperti larangan terhadap praktik bunga, baik dalam kredit maupun simpanan. Nah, nanti gharar itu seperti penghindaran terhadap ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Dan maisir itu seperti larangan terhadap perjudian dan aktivitas yang dianggap tidak produktif. Nah, teman-teman, mari kita masuk ke sub penjelasannya. Nah, jadi teman-teman, perbankan syariah itu adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sistem itu mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial dalam setiap transaksi keuangan. Oke teman-teman, jadi sini kita masuk ke prinsip dasar perbankan syariah. Nah, di sini yang seperti saya sudah bahas tadi, yang ada 3, yang larangan riba, gharar, dan masyir. Tapi di sini penjelasannya beda lagi guys, soalnya ada larangan riba dan penghindaran gharar dan larangan masyir. Teman-teman, kita bahas lagi tentang larangan riba, penghindaran gharar, dan larangan masyir. Nah, teman-teman, larangan riba tuh di sini ada definisinya dan penjelasannya. Yuk kita bahas, kita masuk ke definisinya. Jadi larangan riba tuh definisinya tuh riba merujuk pada setiap bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa adanya usaha atau resiko. Nah, ini tuh biasanya terjadi dalam bentuk bunga atau pinjaman. Nah, itu definisinya. Kita masuk ke penjelasannya. Nah, jadi dalam perbankan syariah, setiap transaksi harus produktif dan menghasilkan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Sebagai pengganti bunga, bank syariah tuh menerapkan sistem bagi hasil, di mana bank dan nasabah ini berbagi risiko dan keuntungan dari investasi. Next, kita masuk ke penghindaran gharar. Di sini tuh ada definisi dan penjelasannya seperti yang pertama tadi. Nah, kita masuk ke definisinya. Jadi definisinya tuh gharar adalah ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Kita masuk ke penjelasannya. Jadi perbankan syariah tuh mendorong kejelasan dan transparansi dalam semua perjanjian, sehingga semua pihak tuh memahami kondisi dan risiko yang terlibat. Nah, ini tuh memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan. Next, kita masuk ke larangan masyir seperti yang kedua dan pertama, ya ada definisinya dan penjelasannya juga. Kita masuk ke definisinya. Jadi definisi masyir itu berkaitan dengan aktivitas yang
bersifat judi atau spekulatif. Penjelasannya tuh bank syariah tidak berinvestasi dalam usaha yang berisiko tinggi dan tidak produktif. Nah, ini tuh mencakup industri seperti perjudian atau aktivitas lain yang dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi teman-teman, perbankan syariah itu memainkan peran penting dalam menyediakan alternatif keuangan yang etis dan inklusif dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Sistem ini tuh berupaya untuk menciptakan transaksi keuangan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sambil tetap mematuhi hukum Islam. Next, kita masuk ke regulasi dan Bank Indonesia. Nah, regulasi Bank dan Bank Indonesia itu apa? Nah, regulasi dan Bank Indonesia itu seperti Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung perbankan syariah. Nah, itu termasuk standar akuntansi, pengawas, dan pengaturan produk keuangan. Nah, ini tuh bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sektor ini. Nah, teman-teman, jadi regulasi Bank Indonesia atau yang disebut dengan BI itu mencakup berbagai kebijakan dan aturan yang ditetapkan untuk mengatur sistem moneter, keuangan, dan perbankan di Indonesia. Nah, di sini tuh ada beberapa penjelasan mengenai aspek penting dari regulasi Bank Indonesia. Nah, yang pertama tuh tujuan regulasi. Nah, tujuan regulasi di sini tuh ada 3 poin penting. Jadi yang pertama itu stabilitas moneter, yang kedua stabilitas sistem keuangan, yang ketiga kepatuhan terhadap hukum. Oke, kita masuk ke stabilitas moneter. Nah, stabilitas moneter itu seperti menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Kita masuk ke stabilitas sistem keuangan. Nah, jadi teman-teman, stabilitas sistem keuangan itu seperti mengawasi dan menjaga kestabilan bank dan lembaga keuangan lainnya. Oke, kita masuk ke kepatuhan terhadap hukum. Nah, kepatuhan terhadap hukum ini tuh seperti memastikan bahwa semua lembaga keuangan tuh beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke teman-teman, kita masuk ke prinsip dasar regulasi atau yang disebut dengan BI. Nah, BI itu Bank Indonesia. Nah, di sini tuh ada beberapa poin penting. Yang pertama, independensi dan transparansi dan keterukunan dan keterjangkauan. Oke, kita masuk ke independensi. Nah, independensi itu seperti BI atau Bank Indonesia bertindak secara independen dalam pengembalian keputusan untuk mencapai tujuan makroekonomi. Kita masuk ke transparansi. Nah, jadi teman-teman, transparansi itu seperti regulasi harus jelas dan dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan akuntabilitas. Kita masuk ke keterukunan dan keterjangkauan itu seperti kebijakan harus terukur dan dapat dijangkau oleh semua entitas yang terlibat dalam sistem keuangan. Kita masuk ke kebijakan moneter. Di sini tuh ada 2 poin penting. Yang pertama, suku bunga acuan atau yang disebut dengan BI rate. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Oke, kita masuk ke yang pertama, suku bunga acuan atau yang disebut dengan BI rate. Ini tuh seperti BI atau Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan untuk mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar yang berdampak pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Kita masuk ke kedua, operasi pasar terbuka seperti BI atau Bank Indonesia membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur likuiditas di pasar. Next, kita masuk ke pengawasan bank dan lembaga keuangan. Di sini tuh ada beberapa poin penting. Yang pertama, perizinan, kedua pengawasan secara berkala, yang ketiga penerapan prinsip kehati-hatian. Oke, kita masuk yang pertama, perizinan. Seperti semua bank dan lembaga keuangan harus mendapatkan izin dari BI atau Bank Indonesia sebelum beroperasi. Yang kedua, pengawasan secara berkala. Itu seperti BI atau Bank Indonesia melakukan pengawasan berkala terhadap kesehatan finansial bank yang termasuk rasio kecukupan modal, likuiditas, dan kualitas aset. Oke, kita masuk yang ketiga, penerapan prinsip kehati-hatian. Seperti bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam operasional mereka untuk menghindari risiko yang tidak perlu. Oke, kita masuk ke regulasi untuk bank syariah. Di sini tuh ada 2 poin penting. Yang pertama, pedoman syariah. Yang kedua, penguatan sistem pembiayaan. Oke, yang pertama, pedoman syariah. Seperti BI atau Bank Indonesia mengeluarkan regulasi khusus untuk bank syariah, termasuk fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MUI, untuk memastikan bahwa produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Termasuk yang kedua, penguatan sistem pembiayaan, seperti mendorong bank syariah untuk berinovasi dalam produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan umat. Oke teman-teman, jadi regulasi Bank Indonesia itu seperti kerangka hukum dan kebijakan yang berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Dengan pendekatan yang transparan dan independen, BI atau Bank Indonesia ini tuh berperan penting dalam menciptakan lingkungan keuangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Nah, regulasi ini tuh juga mencakup perhatian khusus terhadap perbankan syariah dan pengawasan aktivitas keuangan yang berpotensi berisiko. Oke teman-teman, kita masuk ke inisiatif pemasaran. Apa sih inisiatif pemasaran itu? Yuk kita bahas. Nah teman-teman, jadi inisiatif pemasaran tuh seperti kerangkaian langkah strategis yang diambil oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mempromosikan produk atau layanan mereka dengan tujuan meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, atau membangun kesadaran merek. Nah, berikut itu ada beberapa penjelasan mengenai inisiatif pemasaran. Yuk, kita simak. Jadi yang pertama tuh tujuan inisiatif pemasaran. Di sini tuh ada 3 poin penting. Jadi yang pertama meningkatkan penjualan, yang kedua membangun kesadaran merek, yang ketiga menarik dan mempertahankan pelanggan. Jadi kita masuk yang pertama, meningkatkan penjualan itu seperti salah satu tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mendorong konsumen melakukan pembelian. Yang kedua, membangun kesadaran merek itu seperti membuat lebih banyak orang mengenal merek dan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, menarik dan mempertahankan pelanggan itu seperti memberikan alasan bagi pelanggan untuk memilih dan tetap setia pada merek tertentu. Next, kita masuk ke strategi pemasaran. Nah, di sini tuh ada inisiatif pemasaran dapat mencakup berbagai strategi, antara lain yang pertama promosi penjualan seperti diskon, kupon, atau penawaran khusus untuk menarik perhatian pelanggan.
Yang kedua, periklanan seperti menggunakan media seperti TV, radio, internet, atau cetak untuk mempromosikan produk. Termasuk konten pemasaran seperti membuat konten yang bermanfaat atau menghibur untuk menarik perhatian konsumen dan membangun hubungan. Termasuk media sosial seperti menggunakan platform untuk media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produk secara langsung. Termasuk acara atau sponsorship seperti mengikuti atau menyelenggarakan acara untuk meningkatkan visibilitas merek. Jadi teman-teman, inisiatif pemasaran itu seperti langkah-langkah yang terencana yang diambil untuk mencapai tujuan bisnis melalui promosi dan penjualan produk atau layanan. Nah, dengan kombinasi strategi yang tepat, analisis pasar yang mendalam, dan evaluasi hasil, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan dan kekuasaan yang berkelanjutan. Nah, jadi teman-teman, inisiatif pemasaran itu seperti Bank Indonesia meluncurkan inisiatif pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Nah, kegiatan ini tuh mencakup kampanye, edukasi, dan promosi produk syariah yang menarik bagi masyarakat luas. Next, teman-teman, kita masuk ke peningkatan infrastruktur. Jadi untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah, Bank Indonesia tuh berinvestasi dan dalam peningkatan infrastruktur keuangan. Nah, ini tuh mencakup pengembangan teknologi dan sistem informasi yang memudahkan transaksi syariah bagi nasabah. Nah, jadi teman-teman, peningkatan infrastruktur itu merujuk pada berbagai upaya dan investasi yang dilakukan untuk memperbaiki, memperluas, dan membangun fasilitas dan sistem yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu daerah. Nah, jadi teman-teman, peningkatan infrastruktur itu adalah langkah penting untuk mendukung perkembangan ekonomi dan sosial. Nah, dengan ini tuh fokus pada membangun berkelanjutan dan inklusif. Peningkatan infrastruktur dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Next, kita masuk ke kolaborasi dengan lembaga keuangan. Seperti Bank Indonesia mendorong kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas jaringan perbankan syariah. Kerjasama ini tuh bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya pengetahuan dalam pengembangan produk syariah. Next, kita masuk ke pendidikan dan pelatihan. Nah, jadi pendidikan dan pelatihan ini tuh seperti Bank Indonesia juga fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor perbankan syariah. Nah, program ini tuh diharapkan dapat menciptakan profesional yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan dan industri. Oke teman-teman, kita lanjut ke dukungan untuk UMKM. Nah, jadi UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, jadi dengan dukungan untuk UMKM ini tuh seperti Bank Indonesia memberikan dukungan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
Nah, atau yang disebut dengan UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah. Nah, inisiatif ini tuh bertujuan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam perekonomian syariah di memperkuat daya saing mereka. Oke, next kita masuk ke tantangan pertumbuhan. Nah, jadi tantangan pertumbuhan ini tuh seperti meskipun banyak inisiatif yang telah dilakukan, perbankan syariah itu masih menghadapi tantangan seperti kompetensi dan bank konvensional dan kurangnya pemahaman masyarakat. Nah, jadi dengan mengatasi tantangan ini sangat penting untuk masa depan sektor ini. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari materi ini itu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Nah, dengan dukungan regulasi, pemasaran, dan pendidikan diharapkan perbankan syariah dapat berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, teman-teman.